saya ingin tahu itu kan ini masjid katanya sih kemarin bilangnya masjid tertua, ternyata bukan ya. Iya. Ini didirikan Tahun 1906 Bu sampai 1909 masa kedaulatan Sultan Delhi yang ke-9 Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alamsyah. Jadi kalau istana beliau, Istana Maimun yang berjarak 200 meter di samping masjid ini berjarak sekitar 200 meter dari masjid ini dibangun tahun 1888 sampai 1891 ya Bu. Maimun itu adalah nama istri Sultan Delhi yang ke-9 ya. Jadi arsitek dari Istana Maimun itu seorang perwira militer Belanda namanya Theodor van Herve. Sedangkan masjid ini betul. Ada itu nggak semacam buku itu apa? kalau di Maimun ada Bu. Oh, di Maimun dan nanti ya. Jadi yang jelasnya Maimun ya. Itu sekarang kalau kita berkunjung ke Istana Maimun, hampir semua bagian istana itu berwarna kuning seperti ini Bu ya. Itu artinya warna kebesaran di Melayu ya. Boleh nggak pakai baju kuning ke situ? Boleh Bu. Kenapa tidak ya? Kan ada sebagian kalau misalnya kalau di Malaysia tuh kalau misalnya rajanya pakai baju kuning, kita nggak boleh pakai baju kuning. Oh, di situ enggak Bu. Di sini Terus, boleh. nah si Ratu Maimunnya dikuburnya di mana? Nah, kalau Maimun tuh di situ Bu. Kita bisa ke situ. Mari Sambil Bu. jalan? Iya. Come on, sambil jalan kita. Jarak. Oke Bu, jadi sekarang kita berada di Medan dari Masjid Raya Masyhur ini ya. Boleh di situ Mas. Itu apa namanya? Menara. Menara. Kita Menara. diarahkan ke kiblat. Kita sekarang berada di Medan, berarti 45 derajat dari barat menuju ke barat laut ya. Jadi kalau pedomannya di luar itu diarahkan ke kiblat ya. Oh itu. Nah, jadi masjid Itu ini gerbangnya. gerbang ya. Nah, diarahkan ke kiblat. Jadi termasuk Gubernur Sumatera Utara Tengku Rizal Nurdin yang meninggal kecelakaan pesawat Mandala 5 September yang sama Raja Inal ya? Nah, Raja Inal ya. Pak Raja Inal nggak di sini dimakamkan Bu, di makam pahlawan ya. Oh iya. Sedangkan Pak Tengku Rizal Nurdin di situ ya. Pak Tengku Rizal Nurdin masih keluarga ya? Masih keluarga Bu, walaupun beliau lahir di Bukit Tinggi ya. Jadi di sini ada 5 sultan semuanya dimakamkan. Oh, bisa kita ke situ ya? Bisa Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kita sekarang ini berada di makam Sultan Delhi yang ke-13. Ini yang ke-13 ini. Naik aja Bu. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Bisa kalau lompat. Allahu Akbar. Oke. Mas boleh di-zoom nih ya. Closer. Kita biskan ya. Jadi kita beliau adalah namanya kalau di Sultan Tengku. Ini yang nomor berapa? Nomor ke-13 Bu. Oh, yang ke-13. Ayah dari Sultan Delhi yang sekarang yang di Semarang ya. Ayahnya beliau. Oh, yang bukannya yang sama pesawat itu? Ini helikopter jatuh Bu. Oh, yang dari helikopter. Yang di Losmawe Aceh. Beliau adalah perwira militer. Iya, Jadi iya, waktu iya. itu tahun 2004 beliau di DKU-kan pemerintah di Aceh. Karena ketika itu kan Aceh status darurat militer ya. Iya, iya. Jadi beliau meninggal pada tanggal 21 Juli 2005 di Losmawe Aceh Berarti akibat kecelakaan helikopter ya. Jadi beliau meninggal dalam usia 39 tahun dengan masih pangkat muda ketika banget itu ya. Letnan Kolonel ya. Letnan Kolonel. Jadi tanggal 2 Juli 2005 dimakamkanlah beliau di sini. Beliau punya 2 orang anak ya. Masih kecil-kecil ya anaknya. Laki-laki dua-dua. Jadi ketika itu putra yang tertua berusia 8 tahun, Allahu Akbar. dinobatkanlah jadi Sultan Delhi yang ke-14 di depan jenazah beliau. Jadi mungkin Ibu pernah dengar mungkin mantan Gubernur Sulawesi Selatan Pak Hasan Basri Kolaguna. Jadi Sultan sekarang cucu beliau. Pak Hasan Basri Kolaguna mantan Gubernur itu. Sulawesi Selatan. Jadi Sultan ini dapat anak beliau. Jadi ibu dari Sultan sekarang itu anak Pak Hasan Basri Kolaguna. ibunya yang Sultan yang sekarang. sekarang tuh istrinya Palaguna itu. Iya iya. Saya pakai masker kan lupa Bu. Iyalah. Macam ibu ya. Oke Mas, tadi nggak ngingatkan. Nggak apa-apa. Nggak salah diingetin. Jadi terus terang aja Sultan ini namanya Tengku Otman Mahmud Badrah Perkasa Alamsyah. Sultan Delhi yang ke-13. Kalau di kesultanan di pakaian militer namanya Tito Otman ya. Tengku Otman ya. Iya. Ibu berkunjung ke Istana Maimun misalnya di ruangan tengah itu ada di dinding sebelah kiri ada foto beliau dengan berpakaian kesultanan, berpakaian militer Bu ya. Itu makanya Saya nanti ke situ tahun berapa ya? 98 apa 95 deh. Ke istana sana. tahun berapa 90-an? 9 Udah lama sekali Bu ya. 9 ya pokoknya 10 tahun lalu lah. Udah lama sekali. Makanya sekarang mungkin beda ya. Sekarang udah beda Bu ya.
beda dengan arti kata ya keturunannya kan. Oke, Kalau yang ini yang terakhir ya. ini yang terakhir itu yang meninggal. Kalau yang ini makam ayah beliau, kita ke Oh. sana dulu. ke beliau. Sultan Delhi yang ke-12 ini, Tengku Hasbi Perkasa Alamsyah. Kalau di pemerintahan terakhir beliau jadi apa? Beliau Sultan Delhi yang ke-12 sebelum Sultan ini dinobatkan. Terus Dulu waktu pada masa pemerintahan Parto, beliau duduk sebagai anggota DPR pusat juga. Karena dulu setiap orang berpengaruh daerah. Iya, iya. Kalau zaman dulu itu seperti itu ya. Jadi beliau meninggal tanggal 4 Mei 1998 di Jakarta. Waktu itu beliau udah pensiun dan jadi anggota dewan Bu ya. Anggota dewan ya. Tengku Hasbi Perkasa Alamsyah, ayah dari Sultan Delhi yang ke-13 ya. Oh, Jadi yang ketika ini pemapannya putranya ketika itu berusia 27 tahun. Waktu itu beliau udah berpangkat letnan 1 karena beliau kan tamatan dari Akmil Bu ya. Dinobatkanlah jadi sultan di depan Indonesia. Setelah itu dimakamkan di sini Bu ya. ya makanya sekarang yang anak yang sekarang harusnya dijaga betul ya. Iya benar Bu ya. Jangan Kuliah sampai di Undip ya. yang diundip. Jadi yang sultan ini makam dari istri Sultan Delhi yang ke-12. Oh, ini yang ke-12 ini. Oh, yang oh ya. Ini berasal dari Aceh. Oh, ini dari Aceh. Ada di sini gelar Tengku Zainab ya. Yang itu juga sama ya? Yang ini ibu dari Sultan ini ya. Sedangkan yang ujung itu bukan paling ujung ya. Yang udah dikasih marmer ini, dikasih apa gitu ya. Itu Yang sana pertama sana. yang ujung paling ujung itu adalah makam baru itu sekitar 6 bulan untuk Assalamualaikum. Temenggung ini adik dari Sultan Delhi yang ke-12. Di bawah beliau adalah Raja Muda tadi yang Nazir Mesir ini dan di bawah Raja Muda nih Bu ya. Jadi namanya Tengku Husni itu ya. Kalau gelarnya gelar Temenggung. Ya. Iya. Itu tanggal meninggalnya kan ada itu. 2014 masih baru ya? Masih baru Bu. Baru sekitar 7 tahun ya. Oke, jadi ini makam Ibu Khairina. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Istri dari Raja Muda, Tengku Hamdi udah melahirkan. Istri Tengku beliau Hamdi sekarang masih jadi kepala sini? masih Bu, masih Najir ya. Nah, bisa ketemu ya? Kalau ketemu dia minta izin dulu sama nanti sama imam sama ini. Iya, nanti coba ya. Ini. Nanti saya jumpai ahli masjid dulu Bu sama ibu ya. Jadi beliau ini adalah masyaihnya dulu guru. Inilah warna kebesaran di Melayu Bu ya. Kalau yang ini pakai ini. Kalau yang ini dulu pakai ini juga. Pakai ini semua. Oh, nanti yang ini pakai ini juga. Ini nanti sampai kapan ini lapuk dan tergantung keluarga lah mau pindahkan ya. Oh, ya. Karena kita dalam Islam itu sebaiknya kuburan itu kan harus tanahnya solid betul rapat apa Bu ya. Keras dulu Iya. ya. Jadi sebaiknya entah minimal itu 2 tahun baru dibatui kan gitu ya. Iya, betul. Seperti ini kan itu bukan baru Bu ya, tapi baru di batu permanen Bu. Yang merah itu? Enggak yang ini Bu. Yang tengah. Oh, yang itu yang ada pagarnya ya. Kalau yang merah itu siapa? Yang merah ini ada keluarga Sultan Delhi, keluarga Maimun juga Bu. Oh. Nah, ini yang di dalam Pak Edi. Yang di dalam ini ini makam kemari. Istana Maimun dibangun tahun 1888 sampai tahun 1891 masa kedaulatan Sultan Delhi yang ke-9, Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alamsyah. Oke. Ini yang pertama. makam beliau ya. Sultan Delhi yang ke-9. Yang pertama nggak di sini Bu. Oh, yang pertama di mana? Yang pertama itu namanya Bocah Pahlawan, berasal dari Aceh. Oh. Jadi makamnya itu di Delhi Tua Bu ya. Oh, di Delhi Tua. Itu meninggal tahun 1632. Di Delhi Tua tuh dari sini jauh juga. Jauh Bu, sekitar 20 km. Oh, 20 km. Itu udah bukan Delhi Tuanya, masuk ke dalam antara Delhi Tua dengan apa sana ya, apa namanya? Dari masih wilayah Delhi, udah di wilayah Delhi Serdang Bu ya. Oke. Jadi Sultan Delhi ke-9, maka di sini ada lambang kesultanan. Oh, Kalau Ibu berkunjung ke Istana Maimun, di atas itu di gerbang atas, bukan yang di gerbang pinggir jalan, bukan gerbang atas, ada lambang seperti ini. Ya. Ini lambang apa? Lambang kerajaan kali dulu ya. Iya, ya. Kalau ini makam istri dari Sultan Delhi yang ke-10 ya. Sultan Delhi yang ke-10. Sedangkan yang ujung itu adalah Sultan Delhi yang ke-11. Yang ini ke-9, ke-10, ke-11. Terus yang ininya yang lainnya? Yang lainnya ini adalah makam istri. Oh, istri. Berarti ini suaminya, ini istrinya. Kali ini belum ke Istana Maimun Ibu belum kan? Belum, ya itu tadi ya kan mau salat maghrib dulu.
Nanti ketemu kapan bisa ketemu sama Iya, iya. Pak? Saya yakin Ibu pernah dengar sedikit tentang Medan ya. Medan ini adalah penduduk aslinya adalah Melayu, Melayu Delhi. Melayu Delhi betul. Melayu Delhi itu di sini salam khasnya itu bukan horas, bukan ahoy. Oh, Ahoy. Ahoy itu salam khas karena ini tanah Melayu ya. Itu makanya warna kebesaran Pemko Medan itu adalah kuning dan hijau. Iya. Kuning itu melambangkan Medan ini, nama Medan dulu kan Delhi. Ya mirip Delhi Kesultanan ya. Jadi kuning itu melambangkan inilah tanah Melayu. Melayu Delhi ya. Kalau hijau itu melambangkan kesejukan dan kenyamanan di Medan ya. Jadi seperti tadi menurut sejarahnya kan di kota Kesultanan dulu ada di Labuan tadi. Dan itu maksudnya Muslim pertama. Muslim pertama enggak bisa. Muslim pertama mungkin Ibu pernah dengar di masuknya Islam pertama itu di Barus Bu. Oh iya, di Barus. Dari Barus kan jauh dari sini ya? Jauh Bu, itu Barus tuh kita ke Sibolga dulu. Dari Sibolga nanti belok ke kanan, kalau ke kiri Sidempuan dulu ya. Di Barus itu namanya kalau makam kita itu tahu kan papan tinggi. Kapur Barus dulu ya. Ya, itu memang benar. Di situ tuh banyak pohon bahan baku kapur barus. Jadi Ibu kalau nanti ke sana, kalau Ibu tahan naik berapa ribu, 2000 anak tangga ke atas. Itu masjidnya. Bukan makam dari apanya. Oh, makam ulama yang jadi pertama karena gitu. menurut ceritanya Barus itu dulu kotanya Bu ya, wilayah Barus itu kota kecil dulu. Barus itu dulu itu adalah laut. Maka makamnya di atas kenapa? Itu makanya apa kita bilang jadi darat ya. Laut gitu ya. Oke. Jadi itu Barus itu sekitar dari Sibolga 1,5 jam Bu. Jadi nanti gini, ini Sibolga itu ibu kota dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Kabupaten Kota Madya Sibolga udah Bu ya. Nanti ke arah ini Aceh bisa, ke Singkil bisa tembus. Oh, ke Singkil ya. Ke Singkil. Bahkan kita sekarang dari pesisir barat
abang dari Tengku Heri itu ya. Kalau ini makam ayah dan ibu beliau. Oh, ini ayahnya sama ibunya ya. Ini nanti kalau penuh gimana ya Pak Edi? Kalau penuh bu, ini dikondisikan sampai sini nanti. Oh. Tapi itulah kebesaran dalam Islam itu ya. Mm-mm. Nggak ada istilah kuburan itu yang penuh, yang nggak muat, pasti muat. Pasti muat ya? Iya. Ya, tapi ada keluarga itu seperti ini ditimpa gitu. Oh, yang baru itu? Bapak tadi kan yang selisih jalan sama kita, ini ibu beliau. Oh. Meninggalnya udah hampir setahun lagi. Kalau ditimpa itu harus berapa tahun? Ditimpa itu katanya minimal 2 tahun katanya. Oke Bu, di sini kita saksikan ya. Kan Iya. 5 kubah tadi ya. 5 kubah tuh. Ini yang kubah yang satu Ini kubah utamanya ya. yang kubah utamanya Jadi itu. nanti ya kita sholat berjamaah di ruangan tengah itu. Kan biasa laki-laki perempuan ya, disekati dengan ininya. Dan ini kubah sampingnya. Kubah samping ini kita sebut kupol. Kupol ini hanya dipakai untuk pertemuan Bilal, Imam, Nazir, Imam dan Bilal masjid ini, dan azan 5 waktu di sini. Oh. Ya, sebenarnya kupol pertemuannya apa? Kenapa di situ? pertemuannya gini ya kan pertemuan bukan yang resmi pun atau ada meeting-meeting kenaziran ya. Mereka di sini dan imam itu istilahnya untuk breaknya di sini. Istirahat apa ya? Kalau misalnya Jadi misalnya maghrib gini, ke isya gitu. benar gitu Bu. Dari tunggu zuhur misalnya ke ke asar. asar, kalaupun nggak pulang imamnya di sini bisa iya, tidur iya. istirahat ya. Dan azan 5 waktu di sini, kita di sini ya. Kemana ke sini? Azan 5 waktu. Mm-mm. Jadi ini hanya dipakai untuk itu aja Bu ya. Kalau imam pun sholat sunnahnya di situ bisa ya. Kalau jamaah kan di dalam ini sama di kubah samping ya. Oh iya iya iya. Dan ruangan samping ini digunakan untuk sholat Jumat ya. Kalau di dalam dapur, sholat Idul Fitri, Idul Adha ya. Kalau masa normal dulu, sholat Idul Fitri, Idul Adha, jamaahnya sampai Hotel Madani seberang Bu ya. Oh, Jadi jalan ini waktu itu restricted lah, ditutup. semua imam dikuburkan di sini. Ya. Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli kubur. لم يلد ولم يولد لقد كذبوا بالحق لما جاءهم لم يلد ولم يولد فسوف يأتيهم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا من شر النفاثات في العقد من شر غاسق إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم.